Halo, akuntan hebat, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Desi Susilawati, untuk mata kuliah kita di siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Dan materi kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai jurnal penyesuaian. Teman-teman, untuk mengingatkan kembali siklus atau tahapan untuk akuntansi perusahaan jasa, yang pertama adalah identifikasi transaksi, lalu kita melakukan jurnal umum, kemudian ada juga jurnal khusus, kemudian buku pembantu hutang dan piutang, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan posting ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, dan selanjutnya menyusun dokumen neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan dokumen laporan keuangan, kita juga selanjutnya membuat jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah jurnal penutup, dan jurnal. Baik, apa itu yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah aktivitas menjurnal untuk mengkoreksi akun atau elemen-elemen dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan akun yang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Penyesuaian ini dilakukan dikarenakan ada perbedaan waktu dan ada perbedaan masa manfaat. Nah, selanjutnya definisi definisi yang lain untuk jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun dari setiap buku besar karena ada beberapa perbedaan sehingga akun tersebut itu belum mencerminkan saldo yang sebenarnya. Jadi tujuan dilakukannya jurnal penyesuaian adalah agar setiap akun real, akun aset, atau akun liabilitas itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Demikian juga untuk setiap akun nominal berupa rekening pendapatan dan biaya menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang seharusnya pada suatu periode tertentu. Jadi fungsi dari jurnal penyesuaian adalah yang pertama, menetapkan saldo akun buku besar pada akhir periode sehingga perkiraan saldo real khususnya aset dan liabilitas menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Lalu yang kedua, untuk akun nominal, pendapatan dan beban telah dapat diakui pada satu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Lalu tujuan yang ketiga adalah menjaga tetap konsistensi dalam menerapkan kebijakan akuntansi, menerapkan metode-metode akuntansinya yang dianut oleh entitas, sehingga dapat menghilangkan kesalahan atau. Nah, yang selanjutnya teman-teman, mengapa atau diperlukan untuk apa ya kita melakukan jurnal penyesuaian? Yang pertama, terkait dengan pemakaian perlengkapan kantor. Pada akhir periode, tidak semua perlengkapan kantor itu kita gunakan. Jadi ada sisa, sehingga harus dilakukan penyesuaian atas beban atau atas pemakaian dari perlengkapan kantor tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan penyusutan aset tetap. Sebagaimana diketahui teman-teman bahwa aset tetap itu berumur atau memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga harus dilakukan alokasi dari harga perolehannya ke tahun-tahun atau ke periode digunakannya aset tetap tersebut, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap beban penyusutan aset tetap dan berapa akumulasi dari penyusutan tersebut dari tahun ke tahun. Kemudian pendapatan yang diterima di muka juga kita melakukan penyesuaian. Kemudian beban yang masih harus dibayarkan atau beban yang dibayar di muka kita juga harus melakukan penyesuaian. Misalnya ada utang gaji karyawan, kemudian harus kita akui pada akhir periode karena gaji karyawan akan kita bayarkan pada Januari tahun depannya. Nah, selanjutnya akun-akun apa saja ya yang perlu dilakukan penyesuaian? Ada beban dibayar di muka atau prepaid expenses, kemudian beban diterima di muka, kemudian piutang pendapatan, atau beban yang masih harus dibayar, kemudian pemakaian terhadap aset tetap, atau depreciation of fixed asset, kemudian pemakaian kantor. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan ada simulasi atau contoh kasus dan penyelesaian untuk dilakukannya jurnal penyesuaian. Baik, yang pertama adalah
Perlengkapan kantor pada awal periode sejumlah Rp400.000. Lalu ditambahkan pembelian perlengkapan selama tahun periode tersebut sebesar Rp600.000, sehingga total perlengkapan adalah Rp1.000.000. Perlengkapan di akhir periode ketika sudah dihitung, karena tidak semua digunakan, masih tersisa sebesar Rp200.000. Maka untuk menunjukkan jumlah yang sebenarnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemakaian perlengkapan. Ya, penggunaannya maka penjurnalannya adalah sesuai yang digunakan. Jadi di debit ya adalah beban perlengkapan kantor 800.000 dan di kredit tentunya perlengkapan kantor berkurang. Nah, berkurang sebanyak 800.000 sehingga pada akhir periode sisa dari perlengkapan kantor adalah 100.000. Lalu, yang kedua, perusahaan membeli kendaraan tanggal 2 Januari tahun 2022. Senilai atau sesuai dengan harga perolehannya adalah 160 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Metode yang digunakan dalam penyusutan adalah menggunakan metode garis lurus. Nah, sehingga penyusutan per tahunnya kita peroleh adalah 160 juta, nilai residu 0, dikurangi 0, kemudian dibagi 8 tahun. Sehingga per tahun beban penyusutan kendaraannya adalah 20 juta. Sehingga jurnalnya beban penyusutan kendaraan atau kita boleh menggunakan akun beban depresiasi kendaraan. Di debit sebesar 20 juta, kemudian di kredit akumulasi penyusutan kendaraan atau akumulasi depresiasi kendaraan juta. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ini untuk terkait akun sewa dibayar di muka. Perusahaan UD Komputa Utama pada tanggal 2 Januari tahun 2019 telah membayar sewa untuk 2 tahun. Sehingga kita harus melakukan penjurnalan atau pencatatan beban sewa kantor untuk 1 tahun yang sudah kita nikmati dalam periode tersebut. Sehingga 48 juta dibagi 2, 1 tahunnya sewa kantor adalah 24 juta. Sehingga jurnal yang kita ajukan atau yang kita lakukan adalah jurnal penyesuaian dengan mendebit beban sewa kantor 24 juta dan kredit sewa kantor dibayar sebesar 24 juta. Kemudian pendapatan diterima di muka mengacu pada kasus sebelumnya, bagi si penerima sewa kantor akan dibuat jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan sewa dibayar di muka, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa kantor sebesar 24 juta. Untuk utang gaji dan upah, teman-teman karyawan pada bulan Desember itu bekerja, kemudian gaji untuk kinerja yang sudah dia berikan atau mereka berikan adalah dibayarkan tanggal 2 Januari pada tahun depannya. Dalam hal ini 2 Januari tahun 2023. Sehingga perusahaan harus mengakui adanya utang gaji pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Sehingga menunjukkan kondisi kewajiban yang real. Sehingga perusahaan melakukan jurnal penyesuaian dengan mendebit beban gaji dan upah 50 juta, kemudian dikredit utang gaji dan juta rupiah. Baik teman-teman, berikut kami sajikan tadi jurnal penyesuaian yang sudah kita lakukan dari mulai mencatat penyesuaian perlengkapan kantor, kemudian selanjutnya mencatat penyusutan kendaraan, kemudian mencatat penyesuaian untuk sewa kantor, kemudian pendapatan diterima di muka juga kita lakukan penyesuaian, dan terhadap beban gaji dan upah juga dilakukan penyesuaian, sehingga terlihat jurnalnya seperti di ringkasan berikut ini. Oke, baik teman-teman, itu adalah materi kita untuk jurnal penyesuaian. Bertemu lagi di materi